Ya pemirsa, kami sudah bersama pegiat anti korupsi yang juga ketua Pemret dari Sindonius. Maksud kami pemirsa, saat ini kami akan membahas terkait dengan pemaksaan jemput paksa atas kasus dari korupsi BTS. Ya, selamat sore Mas. Ini kalau kita perhatikan kan sampai saat ini kasus BTS ini masih terus panjang bergulir gitu kan ya. Masih terus panjang bergulir dan ada yang membanding-bandingkan dengan kasus IKTP gitu. Ya, apakah nanti sama nih durasi waktu panjangnya atau ada kemungkinan justru jauh lebih pelik dan jauh lebih panjang? Ya, dari awal kasus ini meledak kan semua pihak memperkirakan ini akan bakal panjang dan rumit. Dan ternyata memang di persidangan terbuka juga bahwa satu persatu fakta yang ditunggu-tunggu itu terbuka juga akhirnya. Meskipun itu mungkin baru sebagian ya, karena nilai korupsinya memang luar biasa besar, 11 triliun, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang atau satu pihak, dua pihak saja. Pasti mengalir sampai jauh lah ya, kira-kira gitu ya. Dan ternyata memang dari kesaksian muncul ada yang ke BPK, ada yang ke Komisi 1, ada yang ke seorang menteri. Nah, kita nggak tahu lagi nih kira-kira nanti seperti apa jalan cerita berikutnya. Tapi paling tidak sebagai media kita harus mengawal ya, bahwa ini pengadilan harus benar-benar tuntas mengungkap ini. Iya, dan baru-baru ini juga kan bahkan hari ini informasi yang kita lihat dari seluruh pemberitaan di media online adalah penjemputan paksa gitu, untuk Komisi 1 dan juga untuk PPK. Nah, kalau menurut Mas sendiri, seberapa signifikan keterlibatan dari dua orang ini, Mas? Ya, makanya justru pihak-pihak yang terkait disebut dalam persidangan mestinya harus terbuka untuk datang gitu ya. Tidak perlu dijemput karena ini menyangkut nama baik lembaga. Betul. Jadi pimpinan lembaga masing-masing juga harus memberikan dorongan agar siapapun nama yang disebut juga harus hadir gitu. Kalau tidak, justru mereka yang dirugikan. Karena ternyata lembaga kita disebut nih di saksi persidangan kasus BTS. Kalau tidak segera dikelirkan juga akan menjadi spekulasi di luar, kan akan macam-macam nih. Ternyata terima juga, lembaga ini terima juga, lembaga itu terima juga gitu. Jadi menurut saya sih mereka justru harus proaktif untuk datang gitu. Hanya saja kan kalau menunggu untuk proaktif datang itu kayaknya agak sulit ya Mas ya. Gitu. Betul, karena kita tahu bahwa ini juga ada faktor politiknya sangat tinggi. Betul, makanya ya tidak ada pilihan lain bagi siapapun yang terlibat untuk datang. Kalaupun tidak datang kan ada mekanisme pemanggilan paksa, dan itu justru akan semakin memperburuk citra lembaga yang disebut gitu kan. Justru ini kesempatan bagi mereka untuk mengklirkan bahwa itu oknum, kalau memang itu oknum, dan saya yakin juga tidak mungkin direstui oleh lembaga secara resmi gitu kan. Namanya juga di bawah tangan atau bahasanya itu ini kan jalur-jalur lorong-lorong gelap yang ada di setiap lembaga itu. Gitu. Kalau dari Mas Pung sendiri melihatnya ya Mas ya, masyarakat kita sekarang kan sudah jauh lebih kritis dan sudah jauh lebih cerdas. Sebetulnya nih Mas, dengan ketidakhadiran mereka sehingga harus Kejagung menyampaikan kita akan jemput paksa. Sebetulnya kalau menurut Mas Pung sendiri keterlibatannya itu sejauh apa Mas? Akhirnya orang pakai logika. Betul, kalau mereka tidak datang, berarti ada apa-apa. Gitu kan. Meskipun mungkin dari mereka punya pembelaan, loh kita nggak ngapa-ngapain, kenapa kita harus datang, gitu kan? Kalau namanya panggilan resmi pengadilan itu kan ya tidak bisa ditolak gitu. Ya harus hadir gitu. Kalau tidak hadir justru itu tadi penilaian masyarakat akan macam-macam, dan justru malah mengundang banyak tim investigasi untuk datang sendiri nanti ke sana gitu. Ada apa nih? Ada apa nih? Media misalnya akan datang untuk mengulik lagi. Betul. Justru malah dari situ ini pihak-pihak yang terkait itu justru akan mendapatkan banyak kerugian di situ. Jadi mau tidak mau ya harus kompromi, proaktif untuk menerima panggilan itu. Tidak perlu dijemput paksa, karena kalau dijemput paksa akan dari cerita lain lagi tuh. Akan panjang lagi. Panjang lagi ceritanya. Ada batas waktu nggak sih Mas Pung? Kan Mas Pung nih sudah melanglang buana gitu, sudah memperhatikan bagaimana proses pemanggilan terhadap saksi atau tersangka dan lain sebagainya. Sebetulnya perlukah ada batas waktu yang diberikan oleh Kejagung untuk menghadirkan dua orang ini sebelum harus dijemput paksa? Mestinya mereka sudah punya mekanisme ya pengadilan. Misalnya dipanggil sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Kalau mungkin ketiga ya sudah pasti harus panggil paksa gitu. Jadi
batas waktu itu penting karena ini kan semua memerlukan kepastian hukum. Betul. Jadi ini kan tidak hanya dilihat oleh orang kita saja, publik Indonesia, tapi juga orang lain akan melihat sejauh mana serius nih pemerintah ini melakukan penegakan hukum. Karena kan kita tahu bahwa pemerintah ini sangat gencar untuk melakukan investasi di berbagai bidang. Kalau investor kemudian tidak melihat kurang seriusnya penegakan hukum, juga mereka akan mikir-mikir 2 kali gitu kan. Oh ternyata tidak ada kepastian hukum di situ, atau kepastian hukumnya tidak pasti gitu, atau setengah-setengah, atau tebang pilih gitu kan jadinya kan. Nah makanya tidak ada pilihan lain, memang harus tuntas. Pengadilan harus kita dukung sekuat-kuatnya. Publik, masyarakat sipil, media semua harus ikut mengawal rame-rame. Kalau Mas Bung melihatnya apakah ini sudah maksimal, Mas? Karena ini kan sudah berjalan cukup lama ya, gitu kan. Akhirnya dikeluarkan statement akan dijemput paksa. Dan bagaimana dengan alternatif lain, misalnya untuk mencekal supaya tidak ada kepergian ke luar negeri gitu oleh mereka yang sudah dipanggil berkali-kali. Mestinya ya, ketika sudah ke tahapan bahwa dia panggil paksa, ya mestinya upaya-upaya hukum lain juga harus dilakukan. Jadi kalau tidak, nah itu tadi nanti desakan publik akan semakin besar. Jadi Pak Hakim dan jajarannya juga harus memperhitungkan itu. Karena desakan publik itu kan bagian dari bagaimana penegakan hukum itu bisa sebaik mungkin gitu kan. Sebenarnya yang menjadi tantangan sendiri gitu ya Mas ya untuk mengungkap kasus korupsi BTS 4G ini tuh apa sih Mas? Sampai sebegitu rumit ya mungkin kalau kita melihatnya ya. Rumitnya karena ini menyangkut sosok tokoh partai politik. Betul. Yang kita tahu juga terlibat secara langsung lah dalam percaturan politik nasional. Yang kedua ini tahun-tahun politik. Nah, ini kan semuanya akan dikaitkan dengan politik gitu kan. Dan makanya ini justru tantangan bagi pengadilan, penegak hukum bahwa mereka bekerja berdasarkan fakta hukum. Bukan desakan politik. Tapi bahwa masyarakat punya harapan, publik punya harapan, media punya harapan agar itu diungkap secara terang benderang, secara gamblang, tidak tebang pilih, itu bukan pilihan yang bukan pilihan, tapi itu kewajiban gitu bagi penegak hukum. Karena ini kan dulu ketika ini meledak kan orang wah kok kita itu miris gitu loh. Proyek yang mestinya untuk membangun konektivitas informasi di daerah-daerah terpencil justru jadikan bancakan gitu kan. Bayangkan dari total anggaran 11 triliun yang dikorupsi 8 triliun ini kan menyedihkan sekali gitu. Ketika masyarakat sudah merasakan bagaimana susahnya mencari pekerjaan, mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan dan lain-lain, justru di pihak lain justru mereka melakukan tindakan yang tidak pantas gitu dengan mengkorupsi uang yang harusnya uang negara yang dikumpulkan dari pajak gitu kan. Nah, ini ironi yang memang harus diungkap gitu ya, harus diungkap oleh penegak hukum dan kita semua publik, masyarakat, media itu harus mengawal betul gitu. Jangan sampai nanti ini ditelikung di tengah jalan ada yang membuat deal-deal di bawah meja, di belakang panggung gitu kan. Ya jangan sampai begitulah. Karena kalau sudah fakta hukum ya harus diungkap jelas-jelasnya. Ya, karena sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal fakta hukum, fakta-fakta di persidangan, apalagi tadi Mas Bung sudah sampaikan bahwa masyarakat gitu kan sedang mengawal, bahwa sebetulnya kan kebenaran itu kan nggak boleh terkontaminasi, baik itu dengan tahun politik atau lain sebagainya kan Mas? Iya. Justru ini adalah tantangan kepada penegak hukum yang ini kesempatan untuk menaikkan rating mereka lah, rating penegakan hukum Indonesia itu harus diungkap bahwa mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan politik manapun gitu. Karena kalau sudah masuk di ruang pengadilan ya keputusan pengadilan yang akan dijadikan pedoman, jadikan pedoman bagi seluruhnya gitu. Bahwa ada upaya-upaya politik pasti ada gitu, pasti ada. Tadi kan dari kesaksian yang sudah saya ditekan kanan kiri, saya takut ini, keluarga saya diteror, ya udah pasti akan melakukan itu. Tapi itu memang bagian dari perjuangan hukum, penegakan kebenaran gitu kan. Baik, berarti kalau kayak gitu sekarang tugas kita sebagai media dan sebagai redaksi harus terus mengawal ya Mas, sampai sejauh mana penegakan hukum ini bisa ditegakkan. Kembali lagi untuk masyarakat juga nantinya. Baik, terima kasih Mas Bung Purwanto selaku pemimpin redaksi dari sindonews.com. Selamat sore Mas. Selamat sore.